Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Eh, Anak-anak Bapak kelas 12 eh, OTKP 1 dan OTKP 2 yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Salam sehat selalu dan tetap semangat, serta jangan lupa berdoa. Sebisa-bisa mungkin kita berdoa. Jangan lelah berdoa, ya. Semoga kita segera terbebas dari segala macam kekhawatiran yang sedang melanda kita semua ini. Anak semuanya, dalam kesempatan ini Bapak akan melanjutkan materi pendidikan agama Islam yang berjudul Semangat Beribadah Melalui Beriman Kepada Hari Akhir. Ya. Bapak akan sampaikan dalam kesempatan ini tentang pengertiannya dan kenapa juga hari akhir itu harus kita imani. Kemudian apakah hari akhir itu hanya bisa kita percayai dari berita yang berdasarkan wahyu atau dalil nakli. Baik, akan Bapak mulai dulu dari pengertiannya, ya. Pengertiannya. Kalau kita merujuk kepada Al-Quran, ya, hari kiamat itu, ya, kiamat itu asal kata daripada qoma yaqumu kiaman, ya. Kiaman itu ini berdiri tegak, ya. Makanya hari kiamat juga bisa diartikan sebagai hari ditegakkannya segala macam keadilan, hari ditegakkannya kebenaran. Ada lagi hari akhir itu juga disebut dengan hari pembalasan. Maliki yaumiddin, yang menguasai, yang merajai hari pembalasan. Seperti yang kita dapatkan dari surah Al-Baqarah ayat yang keempat, ya, ayat yang keempat. Hari akhir disebut juga hari pembalasan, sebab di situ akan dibalas segala macam perbuatan manusia. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun perbuatan baik kita, maka Allah akan tunjukkan pahala perbuatan baik itu. Dan sekecil apapun perbuatan buruk kita, Allah juga akan menunjukkan balasan dari perbuatan buruk itu, yaitu pada hari pembalasan nanti, Maliki Yaumiddin. Hari kiamat juga diartikan sebagai hari perhitungan. Yauma yaqumul hisab. Artinya, sebab di sana akan diperhitungkan segala macam perbuatan manusia. Dan banyak lagi pengertian-pengertian tentang hari akhir itu, atau nama-nama dari akhir itu. Ada hari pembalasan, ada hari perhitungan, ada hari ditegakkan, dan lain sebagainya. Nah, sebelum Bapak sampaikan apakah hari kiamat itu hanya bisa dipercayai dengan dalil nakli, ya. Jadi dalil nakli itu artinya dalil yang berdasarkan ayat Al-Quran
ataupun hadis-hadis yang memang bisa dijadikan sebagai hujah, ya, ya, dari Al-Quran, ayat Al-Quran atau hadis Rasulullah yang tergolong ke dalam hadis mutawatir, hadis sahih, ya, itu dikatakan sebagai dalil nakli. Ya. Bapak akan bacakan beberapa ayat lebih dahulu. Ya. Salah satu diantaranya ada satu ayat yang terdapat dalam surat Toha. Surat Toha itu surat nomor urut 20, ya. Pada ayat yang ke-15, ya. Surat Toha ayat 15, di sana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsim bima tas'a, ya. Ya. Inna sa'ata, sesungguhnya hari kiamat itu, ya, sesungguhnya sa'ah, hari yang pasti itu, atiyatun, pasti akan datang. Atau diterjemahkan, sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang. Akadu ukhfiha, di mana sengaja Allah sembunyikan kapan kejadiannya, ya. Kapan kejadiannya kan sengaja Allah sembunyikan, ya. Ya. Litujza kullu nafsin bima tas'a, itu tujuannya adalah agar dibalas, ya, setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Ya, jadi memang ini hari kiamat itu kedatangannya disembunyikan oleh Allah, ya. Kapan jadinya, kapan terjadinya, ya. Tahun, abad, bulan, tanggal berapa kita tidak tahu, ya. Walaupun memang banyak hadis-hadis yang menyampaikan kepada kita tentang tanda-tanda datangnya hari kiamat, ya. Tetapi kepastian datangnya, ya, kita juga tidak tahu. Satu contoh, maka Rasul pernah mengatakan bahwa hari kiamat itu akan terjadi pada hari Jumat. Hari kiamat akan terjadi pada hari Jumat. Tetapi Jumat kapan kita tidak tahu. Ya. Hanya tanda-tandanya memang banyak disebutkan dalam hadis. Nah, anak semuanya, dan juga banyak lagi ayat-ayat yang dijadikan dalil tentang datangnya hari kiamat, ya. Contoh lagi begini. Ayat yang berbunyi, Annas sa'ata atiyatun la raiba fiha walakinna aktsara nasi la yu'minun. Jadi kata Allah, sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang, tidak ada keraguan sedikit pun. Ya. Nah, datangnya hari kiamat itu tidak ada keraguan sedikit pun, pasti akan datang, la raiba fiha. Ya. Ya. Tetapi kebanyakan manusia tidak percaya. Padahal, ya, banyak tanda-tanda, banyak bukti-bukti yang mengarah kepada bahwa kiamat itu pasti akan datang. Nah, itu kan dalil nakli, ya, berita yang diberikan oleh Allah melalui wahyu dan disampaikan kepada utusannya. Nah, sekarang apakah terjadinya hari kiamat itu bisa kita buktikan dengan akal pikiran kita atau dengan ilmu pengetahuan teknologi yang selama ini kita pelajari? Dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kita kenal, apakah kiamat itu bisa kita buktikan dengan ilmu ekonomi, apakah kiamat itu bisa kita buktikan dengan ilmu sosial, apakah kiamat itu bisa kita buktikan ilmu psikologi, ilmu astronomi, nah, sekarang kita coba buktikan. Satu contoh begini, kita akan coba buktikan bahwa hari kiamat itu pasti terjadi melalui ilmu sosial. Satu contoh. Dalam kehidupan sosial itu, ya, di mana lingkungan kita, mungkin kalian sudah pernah menyaksikan.
melihat sendiri ya, banyak terjadi perilaku-perilaku atau kesan-kesan tidak adil di dunia ini. Ya, mungkin kalian sudah melihat bahwa ada seorang yang bernama Ahmad Mamakan. Ini Bapak Ahmad ini, wah luar biasa, akhlaknya luar biasa. Ucapan atau kalimat yang keluar dari mulutnya tidak ada satu orang pun tersinggung, yang sakit hati. Perilaku anggota tubuhnya tidak ada orang yang tersakiti, terdolimi. Dia rajin ibadah. Ya. Pokoknya kesannya Bapak Ahmad ini orang yang luar biasa baiknya. Tetapi ada kejanggalan. Ternyata Bapak Ahmad ini dia hidup dalam kesengsaraan. Ya, dia hidup melarat. Ya, sakit-sakitan mamakan. Sampai dengan meninggalnya dia hidup melarat dan sakit-sakitan. Padahal logikanya perbuatan baik itu akan dibalas dengan perbuatan baik. Ya. Atau sebaliknya kalian juga mungkin melihat ada orang jahat, tapi dia hidup senang. Ya. Dia punya harta banyak, rumahnya mewah, mobilnya banyak, uangnya banyak, istrinya banyak mamakannya. Sehingga secara kasat mata kita melihat dia dalam hidup yang senang. Sampai dengan matinya dia hidup bahagia. Nah sekarang kesan apa yang ada di akal kita? Bukankah kesannya begini? Kalau orang baik sampai dengan meninggalnya dia tidak mendapatkan balasan kebaikannya, kapan dong dia itu akan mendapatkan balasan perbuatan baiknya? Kan gitu ya. Akal kita bisa mendapatkan kesimpulan itu ya. Kalau orang jahat sampai dengan matinya dia hidup bahagia, belum mendapatkan balasan dari perbuatan jahatnya, kapan dong dia akan mendapatkan balasan perbuatan jahatnya? Kan begitu. Artinya akal kita ini mendapat kesimpulan. Apa kesimpulannya? Oh pasti nanti ada harapan besar, pasti nanti akan ada suatu masa, akan ada suatu hari di mana akan ditunjukkan yang baik adalah baik, orang baik akan dibalas dengan kebaikan, yang buruk adalah buruk, orang buruk akan dibalas dengan keburukan. Itu akal kita kan bisa punya kesan semacam itu. Punya kesan semacam itu. Oke. Bapak ambil contoh yang lain. Kenal dengan tata surya. Di luar bumi kan banyak planet-planet, banyak bintang-bintang. Sampai dengan sekarang kita belum pernah mendengar ada benturan antara satu planet dengan planet yang lain. Belum pernah terdengar. Masing-masing masih berjalan pada garis edarnya. Masing-masing berputar dengan sesuai dengan rotasinya. Tidak ada benturan-benturan, ibaratnya dua garis lurus yang tidak pernah bertemu. Kenapa seperti itu? Kan ternyata selama ini planet-planet itu masih mempunyai daya tarik menarik yang seimbang. Masih memiliki daya tarik menarik yang seimbang. Masih mempunyai gravitasi yang cukup kuat untuk menyeimbangkan dirinya sehingga tidak terjadi benturan dengan planet yang lain. Tapi kan suatu ketika gravitasi kan berkurang. Ketika gravitasi berkurang, keseimbangannya berkurang, ibaratnya dua garis yang tidak sejajar. Berapapun letak dua garis itu, berapapun jauhnya dua letak garis itu, kalau tidak sejajar pasti akan ada titik temu dan setelah terjadi benturan antara satu planet dengan planet yang lain. Kalau planet benturan, umpamakan bumi berbenturan dengan bulan,
pastilah kiamat bagi bumi. Baru jatuh meteor saja sudah rame beritanya, apalagi kalau bulan benturan dengan bumi. Satu contoh lagi begini yang paling mudah. Matahari kita ketahui sebagai sumber energi bagi planet yang lain, terutama bagi bumi, sebagai sumber energi bagi kehidupan yang ada di bumi. Makhluk yang ada di bumi tidak akan bisa hidup kalau tidak ada sinar matahari. Matahari punya muatan energi, bahkan bisa dihitung oleh ahli fisika. Kalau energi yang terkandung di dalam matahari itu kemudian dipancarkan, memancarkan, melepaskan. Memancar artinya kan melepaskan. Sekecil apapun energi yang dilepaskan, artinya kan mengurangi kandungan, mengurangi muatan energi yang ada pada matahari itu. Sekian juta tahun energi matahari dilepaskan ke sekitarnya, kan logikanya lama-kelamaan akan habis energi yang terkandung di matahari itu. Kalau sudah habis energi yang terkandung di matahari, jelas dong, maka tidak akan ada kehidupan di bumi ini. Kan kiamat artinya. Itu artinya bahwa datangnya kiamat itu, ya, terjadinya kiamat itu dengan akal pun sudah bisa kita terima. Dengan akal pun sudah bisa kita dapatkan kesimpulannya. Nah, sekarang kalau ayat Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menerangkan tentang kejadian hari kiamat. Ya, Al-Quran banyak ayat yang menerangkan tentang kejadian hari kiamat. Surat Al-Infitor, surat Al-Insyiqaq, surat Al-Zalzalah, surat Al-Bayyinah, banyak sekali. Nah, kalau Allah sudah beritakan dengan wahyunya yang begitu banyak dalam Al-Quran, Rasulullah pun sudah memberikan banyak tanda-tanda, berita-berita tentang kiamat kepada kita semua. Dan akal pun sudah bisa menyimpulkan kiamat akan terjadi. Lalu dengan cara apa lagi? Bagaimana pula kita tidak percaya dengan adanya kiamat? Alangkah apa ya bahasa, alangkah lemotnya, alangkah ya naudzubillah. Jadi hari kiamat itu pasti terjadi, ya pasti terjadi. Keyakinannya tidak hanya kita dapatkan dari wahyu, dengan akal kita pun sudah bisa kita dapatkan. Oleh karena itu, langkah awal yakini saja kiamat pasti terjadi. Selanjutnya kita berpikir bagaimana saja kita berbuat di bumi ini untuk menghadapi hari kiamat. Nah, anak-anak semuanya, itu tentang tentang penjelasan tentang bahwa memang kiamat itu pasti akan terjadi. Ya. Kemudian yang terakhir Bapak sampaikan bahwa mungkin kalian juga sudah paham bahwa hari kiamat itu merupakan rukun iman yang kelima, ya. Iman pada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada utusan-utusan Allah, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Yang kelima, rukun iman yang enam itu, ya, rukun iman yang enam itu ibaratnya adalah halte yang harus kita singgahi, ya. Ibaratnya halte yang kita singgahi. Dari halte pertama sampai dengan halte terakhir. Jadi iman pada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada utusan-utusan, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar. Ini harus diimani semuanya. Jangan terputus pada salah satu rukun iman. Atau jangan sampai salah satu rukun iman tidak kita imani. Sebab
Kalau salah satu rukun iman tidak kita imani, maka endingnya dipastikan tidak bahagia. Endingnya pasti bukan surga. Endingnya pasti neraka. Oleh karena itu kalau kita ingin endingnya bahagia untuk kita, di surga yang dijadikan oleh Allah, maka iman yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima wajib kita imani dan wajib kita jalankan sesuai dengan dicontohkan oleh Rasulullah, sesuai dengan diperintahkan oleh Allah dalam dalil-dalil nabinya. Oke, anak semuanya, barangkali kesempatan ini Bapak cuma bisa sampaikan tentang pengertian iman kepada hari akhir. Ya. Kemudian sekedar membuka nalar kita agar kita terlebih yakin lagi tentang kejadian hari kiamat. Ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Ya, mudah-mudahan juga nanti YouTube-nya ditonton, dicermati, ya, dipahami. Yang terakhir, semoga kalian semua dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, jangan kalah karena keadaan. Kita hadapi keadaan dengan semanfaat mungkin. Bila taufiq hidayah, walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.